Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Dilfa Arfabian dari kelas 10E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai salah satu kerajaan tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang berkembang di wilayah Jawa Barat. Kerajaan ini sangat berperan penting bagi sejarah Nusantara. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai pertama, latar belakang berdirinya kerajaan. Kedua, masa kemajuan. Yang ketiga, fase kemunduran. Dan yang keempat, peninggalan-peninggalannya. Simak selengkapnya. Masuk pada bagian latar belakang. Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad keempat Masehi. Berdirinya kerajaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, masuknya pengaruh Hindu dari India. Melalui jalur perdagangan, para pedagang India membawa agama, budaya, dan sistem pemerintahan kerajaan ke Nusantara. Yang kedua, wilayah yang strategis, yaitu sekitar Sungai Citarum. Sungai ini menjadi jalur transportasi dan perdagangan, sehingga membuat kerajaan semakin berkembang. Selain itu, perdagangan yang berkembang juga membuat masyarakat menjadi lebih maju dan mendorong terbentuknya kekuasaan terpusat. Kerajaan ini didirikan oleh Jayasingawarman yang diyakini membawa pengaruh India ke wilayah Jawa Barat. Faktor lainnya adalah kondisi masyarakat yang mulai berkembang sehingga membutuhkan sistem pemerintahan yang teratur. Yang terakhir adalah sumber daya alam yang subur, terutama di sekitar Sungai Citarum, sehingga pertanian bisa berkembang pesat. Kemudian untuk raja-raja dari pemimpin Tarumanegara, yaitu terdapat 12 raja yang diawali oleh Jayasingawarman dan yang terakhir Linggawarman. Mengapa semua raja-raja tersebut memiliki akhiran nama Warman? Jadi, Warman diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti Farman. Farman ini memiliki arti pelindung perisai yang sangat cocok untuk dipakai oleh seorang raja. Selanjutnya, masa kejayaan. Masa kejayaan Tarumanegara berada pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, yaitu pada sekitar abad ke-5 Masehi. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Tarumanegara sangat luas, meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Selain itu, kemajuan dalam bidang infrastruktur juga dapat dilihat. Contohnya pada pembangunan saluran air Sungai Kumati yang berfungsi untuk mengairi sawah dan mencegah banjir. Hal ini menunjukkan perhatian raja terhadap kesejahteraan rakyatnya. Di bidang ekonomi, pertanian berkembang pesat karena adanya sistem irigasi yang baik. Selain itu, perdagangan juga berjalan lancar karena wilayahnya yang strategis. Raja Purnawarman dikenal sebagai raja yang tegas dan bijaksana karena mampu menjaga stabilitas kerajaan dan kemakmuran rakyatnya. Pada masa ini juga ditemukan banyak prasasti, seperti prasasti Ciaruteun, prasasti Tugu, dan prasasti Kebon Kopi. Prasasti-prasasti tersebut menjadi bukti bahwa Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan peradaban yang maju. Selain itu, pengaruh budaya Hindu juga sangat kuat.
bisa dilihat dari penggunaan bahasa Sanskerta dan kepercayaan bahwa raja adalah wakil dewa di bumi. Selanjutnya, fase kemunduran. Setelah masa kejayaan berakhir, Kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran pada sekitar abad ke-7. Salah satu penyebabnya yaitu kepemimpinan raja berganti setelah Raja Purnawarman. Tidak ada raja yang memiliki pengaruh sebesar beliau. Selain itu, wilayah kekuasaan yang terbagi membuatnya menjadi lemah. Kemudian, muncul kerajaan-kerajaan baru seperti Sunda dan Galuh, yang menyebabkan terpecahnya kerajaan Tarumanegara. Raja terakhir tidak memiliki penerus, sehingga kepemimpinannya sudah hancur setelah raja tersebut tidak ada penerusnya lagi. Kerajaan ini juga mendapat faktor dari luar seperti ekspedisi Sriwijaya yang melemahkan kekuatan Tarumanegara. Yang terakhir, tidak ditemukannya lagi prasasti. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi aktivitas di kerajaan Tarumanegara atau sudah menurun. Kerajaan Tarumanegara meninggalkan berbagai peninggalan sejarah berupa prasasti yang menjadi bukti keberadaannya. Salah satu peninggalan yang terkenal adalah Prasasti Ciautun. Prasasti ini berisi jejak telapak kaki Raja Purnawarman yang melambangkan kekuasaan dan kebesaran raja. Selain itu, terdapat Prasasti Tugu yang menjelaskan tentang pembangunan saluran air Sungai Gumati. Prasasti ini menunjukkan bahwa kerajaan sudah memiliki sistem irigasi yang maju dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, Prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini memiliki gambar jejak kaki gajah yang melambangkan kendaraan atau kekuatan raja. Gajah juga menjadi simbol kebesaran dan kekuasaan dalam budaya Hindu. Kemudian, Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi merupakan salah satu peninggalan Tarumanegara yang ditemukan di daerah Bogor. Prasasti ini menggunakan aksara Pallawa, namun isi tulisannya belum sepenuhnya dapat dibaca. Walaupun begitu, prasasti ini tetap menjadi bukti adanya perkembangan budaya tulis pada masa Tarumanegara. Kemudian, Prasasti Cidahyang atau Prasasti Lebak, yakni berisi pujian terhadap Raja Purnawarman sebagai raja yang gagah, berani, dan kuat. Prasasti ini menunjukkan kebesaran dan kewibawaan raja dalam memimpin kerajaan. Selain itu, terdapat Prasasti Morajianten, yaitu peninggalan yang juga menggunakan aksara kuno, namun belum dapat dibaca secara jelas. Prasasti ini menjadi salah satu bukti keberadaan kerajaan Tarumanegara di wilayah Jawa Barat. Selanjutnya, catatan Fahin berasal dari seorang pendeta Buddha dari Tiongkok yang pernah mengunjungi wilayah Nusantara sekitar tahun 414 Masehi. Dalam catatannya, ia menyebutkan adanya kehidupan masyarakat yang sudah teratur serta adanya pengaruh agama Hindu di wilayah tersebut. Setelah itu, berita dari dinasti Sui dan Tang di Tiongkok menyebutkan adanya kerajaan bernama Tohlonmo yang diyakini sebagai Tarumanegara. Catatan ini menunjukkan bahwa Tarumanegara sudah menjalin hubungan dengan luar negeri. Yang terakhir, Arca Wisnu Cibuaya 1 dan 2 merupakan patung Dewa Wisnu yang ditemukan di daerah Karawang. Arca ini menunjukkan bahwa agama Hindu, khususnya pemujaan terhadap Dewa Wisnu, berkembang di kerajaan Tarumanegara. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kerajaan Tarumanegara sudah memiliki budaya, kepercayaan, dan hubungan luar negeri yang berkembang dengan baik. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia yang mencapai kejayaan pada masa Raja Purnawarman, namun kemudian mengalami kemunduran akibat berbagai faktor. Sebagai generasi muda, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kepemimpinan yang kuat dan persatuan sangat penting dalam menjaga kejayaan suatu bangsa.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.